Faksi-faksi saingan pecah di Iran dengan kembalinya kapal induk Amerika Serikat ke Teluk, dan persaingan yang tersembunyi di balik pidato-pidato persatuan kini terbuka lebar di media. Ini adalah balas dendam. Apa itu balas dendam? Mengapa rakyat kita menyuarakan seruan besar ini? Rakyat ingin membela dan melindungi diri mereka sendiri. Jika kalian mengatakan bahwa kita harus menuntut hak-hak tersebut, kita harus meluapkan kesedihan kita. Aset terbesar dan paling berharga dari rakyat kita adalah pemimpin tercinta mereka. Saat ini, hak rakyat ini adalah melindungi dan mempertahankan posisi itu, warisan besar itu, dengan balas dendam. Dan adalah kewajiban para penanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses ini dengan cermat. Balas dendam adalah hak rakyat dan kewajiban para penanggung jawab. Di satu sisi ada Masoud Pezeshkian, Mohammad Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi, dan para negosiator yang berusaha memulihkan nota kesepahaman dengan Washington, mengurangi tekanan militer, dan mencegah serangan lain dari Israel. Di sisi lain ada Said Jalili, anggota parlemen yang terkait dengan faksi Peidari, dan tokoh agama yang mengubah pemakaman Ali Khamenei menjadi ajang seruan balas dendam. Krisis ini semakin berat pada hari Jumat 10 Juli 2026. Kenapa? Kelompok USS Abraham Nagant Lincoln beroperasi di Laut Arab dekat Teluk Oman. Sementara pesawat tanker Amerika Serikat kembali terlihat di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, para mediator dari Qatar tiba di Teheran untuk mencoba menyelamatkan negosiasi. Trump menekan untuk mencari solusi yang menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, tetapi berusaha mencegah Israel menyerang sendiri dan menghancurkan jembatan diplomatik terakhir. Iran telah menguburkan pemimpin lamanya, tetapi belum menguburkan perang internal untuk menguasai rezim. Kekuatan Amerika berada di laut, diplomasi berlangsung di Teheran, dan sistemnya sudah tidak bisa berbicara dengan satu suara lagi. Apa yang menyebabkan perpecahan kekuasaan di Teheran? Mengapa Abraham Lincoln bergerak maju sekarang? Bagaimana Trump akan menahan Israel dan kelompok pembalasan? Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Institut Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengonfirmasi keberadaan kapal induk tersebut dalam pembaruan mereka pada 7 Juli tanpa mengungkapkan posisi yang tepat. Pelacakan independen yang dirilis pada hari Jumat ini menunjukkan pergerakan ke utara menuju Teluk Oman. Kehadiran kapal tersebut menunjukkan bahwa Washington masih memiliki kekuatan udara dan laut yang cukup untuk merespons dengan cepat, melindungi jalur pelayaran dan mempertahankan tekanan terhadap Teheran. Pergerakan udara semakin memperkuat pemahaman tersebut. Pesawat pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat tercatat melakukan operasi berulang kali di atas Selat Hormuz dan wilayah sekitarnya. Pesawat-pesawat ini memperpanjang waktu terbang jet tempur dan pesawat pengintai, namun tidak mengungkapkan secara pasti misi apa yang sedang berlangsung. Hipotesis yang paling sering disebutkan adalah dukungan terhadap perlindungan lalu lintas maritim dan operasi pengawalan di sekitar selat, di mana serangan terhadap kapal-kapal komersial telah membatalkan nota kesepahaman dan membuat Trump mengizinkan tindakan baru terhadap target-target Iran. Ledakan terbesar saat ini adalah ledakan politik. Nota kesepahaman yang ditandatangani pada 17 Juni membuka perselisihan yang jelas antara kubu yang bersedia bernegosiasi dan kubu yang menuntut balas dendam. Pezeshkian dan Ghalibaf mendukung dialog karena rezim perlu meringankan sanksi, memulihkan pendapatan, dan mencegah rangkaian serangan lainnya. Anggota kubu Peidari menuduh keduanya mendorong kesepakatan yang bertentangan dengan warisan Ali Khamenei. Beberapa bahkan menyebut memorandum itu sebagai kudeta terhadap posisi pemimpin lama. Pertengkaran ini bukan tentang demokrasi atau kebebasan bagi rakyat Iran. Ini adalah perebutan tentang metode mana yang paling baik menjaga Republik Islam, mundur untuk bertahan hidup atau menyerang untuk mencoba membangun kembali rasa takut yang hilang. Said Jalili meningkatkan tekanan setelah upacara di Mashhad. Perwakilan pemimpin tertinggi di Dewan Keamanan Nasional tertinggi menyatakan bahwa membalas kematian Ali Khamenei adalah hak bangsa dan kewajiban para pejabat.
Perwakilan Galilei adalah salah satu tokoh terkuat dari kubu yang menentang konsesi kepada Amerika Serikat dan merupakan rival lama Peseskin dan Galibaf. Ucapannya bukan sekedar pidato penghormatan di pemakaman. Pernyataannya langsung menyasar para negosiator karena ia menganggap setiap kemunduran sebagai pengkhianatan terhadap komando lama. Anggota parlemen Ali Kezrian juga mencoba memisahkan negosiasi dari balas dendam. Dia menyatakan bahwa nota kesepahaman tersebut tidak mengakhiri tuntutan atas kematian Khamenei dan bahwa demonstrasi selama pemakaman menunjukkan adanya tekanan untuk melakukan pembalasan. Formulasi tersebut berbahaya bagi para negosiator. Hal ini memungkinkan kelompok radikal menerima pembicaraan sementara dan pada saat yang sama tetap membuka kemungkinan pembenaran atas serangan-serangan baru. Ini mengubah setiap kesepakatan menjadi gencatan senjata yang rapuh, tergantung pada rezim yang terpecah dan pemimpin baru yang belum muncul di hadapan rakyat. Ali Khamenei dimakamkan di Makam Imam Reza di Mashhad setelah 1 minggu upacara yang diadakan di Iran dan Irak. Realizadas no Irã e no Iraque. Penghormatan terus berlanjut bahkan setelah serangan udara baru dan digunakan oleh kelompok radikal untuk menuntut pembalasan terhadap Trump dan Benjamin Netanyahu. Polisi. Mojtaba Khamenei yang dipilih sebagai penerus tetap tidak hadir. Ketidakhadiran ini memperluas ruang bagi Jalili, para komandan Garda Revolusi, dan kelompok-kelompok religius yang mencoba berbicara atas nama kepemimpinan baru. Sementara kelompok radikal memanaskan suasana pemakaman dengan seruan balas dendam, para negosiator dari Qatar tiba di Teheran bekerja sama dengan Amerika Serikat. Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Arab Saudi terlibat dalam kontak untuk mencegah perluasan perang lebih lanjut. Prioritas Washington adalah membuka kembali dan menstabilkan jalur laut tanpa memberikan kekuasaan kepada Iran untuk memutuskan sendiri siapa yang boleh lewat dan berapa yang harus dibayar. Trump juga berusaha menahan Israel. Laporan yang dikaitkan dengan pejabat Israel menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat menentang aksi militer baru oleh Israel saat ini. Sikap ini sejalan dengan keputusan-keputusan sebelumnya dari Presiden yang sudah meminta Netanyahu untuk menghindari pembalasan yang bisa menghancurkan negosiasi. Netanyahu secara terbuka mengakui bahwa terkadang ada perbedaan pendapat mengenai Iran, meskipun dia mengatakan bahwa kedua pemerintah tetap sejalan dalam isu-isu yang lebih besar. Israel tidak mempercayai nota kesepahaman tersebut dan khawatir bahwa Teheran akan menggunakan jeda itu untuk mengatur ulang pasukannya. Washington khawatir bahwa serangan Israel akan memberikan para radikal Iran alasan yang mereka cari untuk meninggalkan dialog. Ancaman baru yang datang dari Teheran meningkatkan risiko tersebut. Semakin banyak anggota parlemen dan tokoh agama yang berbicara tentang balas dendam yang tak terelakkan, semakin besar tekanan di dalam Israel untuk melakukan tindakan pencegahan. Pemerintah Israel telah menyatakan bahwa mereka tetap siap untuk kembali menyerang Iran dengan kekuatan yang lebih besar jika mereka mengidentifikasi adanya ancaman langsung. Kemungkinan ini menjelaskan mengapa Trump berusaha menjaga Netanyahu tetap terkendali, sambil tetap menempatkan kapal induk Abraham Lincoln dan pasukan lainnya di dekat wilayah tersebut. Diplomasi tanpa kekuatan akan diabaikan oleh Teheran. Kekuatan tanpa kendali bisa membawa perang kembali ke titik yang paling berbahaya. Perhatian juga telah sampai ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sebuah pertemuan yang diwarnai serangan verbal, perwakilan Iran menuntut sopan santun dari Duta Besar Amerika Serikat Mike Waltz. Saya hanya punya satu kata. Saya menyarankan perwakilan Amerika Serikat untuk bersikap sopan. Itu akan lebih baik untuk Anda dan negara yang Anda wakili. Terima kasih. Waltz menolak teguran itu dan menjawab dengan menuduh rezim tersebut membunuh dan memenjarakan warga negara yang menuntut kebebasan. Delegat Amerika meminta kesempatan bicara untuk menyampaikan pernyataan baru. Terus terang, saya tidak akan menanggapi itu lagi. Terutama mengingat bahwa perwakilan ini ada di sini, di lembaga ini, sebagai perwakilan. Rezim yang membunuh puluhan ribu warganya sendiri dan memenjarakan banyak lainnya hanya karena mereka menginginkan kebebasan dari tiraninya. Terima kasih Tuan Presiden. Pemakaman pemimpin lama telah selesai di Machade, tetapi kepemimpinan baru masih belum menampakkan wajahnya di hadapan bangsa.
Dalam kekosongan inilah kapal Indo-Amerika Serikat bergerak di sekitar Teluk dan para mediator bergegas untuk mencegah keputusan yang mungkin diambil bukan oleh kepemimpinan yang bersatu tetapi oleh faksi yang berhasil menguasai rasa takut, jalanan, dan senjata terlebih dahulu. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang berfokus untuk memastikan Anda tetap mendapat informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.